Oke. Jadi lanjut yang kemarin ya. Nanti kalau yang telat kita kasih lihat recordingnya aja. Masih di regresi linear berganda. Intinya kemarin kan regresi linear berganda ini yang dianalisis adalah hubungan antara satu responnya dengan dua atau lebih prediktornya gitu ya. Nah, ini modelnya, ini variabel prediktor pertama, kedua, sampai variabel prediktor ke P, di mana ini error, berarti yang selain error, ini adalah dugaannya, kurvanya, dugaan, waduh, ribut ternyata di rumah saya jam segini, dugaan dari Y-nya. Nah, beta 0, beta 1, beta 2 ini adalah koefisien regresi yang kita mau estimasi kemarin ya. Nah, ini kalau yang 2 kuis kemarin. Nah, metode ini yang dari kemarin harus diingat karena bakal kita pakai terus sampai terakhir, metode least square, atau orang biasanya ditambahin ordinary least square sehingga disingkatlah OLS atau ya LS method gitu ya. Metode ini intinya dia membantu kita untuk mengestimasi parameter yang tadi beta 0, beta 1 sampai beta P itu dengan cara dia meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan. Jumlah kuadrat kesalahan itu yang mana? Jadi kita ulang sedikit. Ini yang kemarin saya tanya. Jadi ini error. Berarti kalau error yang kita mau cari berarti tinggal YI dikurangi YI topi ini kan, sehingga kita dapat error YI min YI topi, yang ini YI topinya itu sama dengan YI. Sehingga kalau kita mau cari jumlah kuadrat dari error, itu tinggal di jumlah kuadrat dari errornya YI min YI topi, gitu kan. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil yang paling minimum, kita perlu mencari turunan pertamanya, kemudian sama dengankan dengan 0. Nah, turunannya diturunkan terhadap siapa aja? Terhadap parameter beta 0, parameter beta 1, parameter, dan seterusnya sampai parameter beta P. Sehingga kalau misalnya kita cuma punya 2, berarti ya udah tinggal turunin satu lagi, sigma EI kuadrat per do beta 2 sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, dapatlah kita persamaan normal. Kalau teman-teman kemarin cuma pakai 2, yang muncul tuh cuma 1, 2, dan 3 ini doang. Terus endingnya cuma sampai di cuman sampai di sini. Iya nggak? Sebentar. Ini kan cuman sampai di sini. Ini aja kan yang akan muncul di teman-teman kemarin. Makanya saya bilang ini tuh gampang banget, tinggal eliminasi aja atau substitusi kalau cuma 3. Tapi kalau males bisa dibawa ke dalam bentuk matriks seperti yang udah dipelajari dengan Pak Zulhan sebelum UTS. Nah, ini diselesaikan solusinya, terserah mau pakai Gauss, mau pakai eliminasi, substitusi, Kramer, dan lain-lain, sampai kita dapat beta 0, beta 1, beta sampai beta P. Nah, kita biasanya boleh nulis beta 0 topi, boleh ditulis pakai beta 0 kecil, gitu kan ya. Artinya ini sudah hasil pendugaan. Jadi, kalau beta topi itu kita tulis sebagai X transpose X inverse X transpose Y, kalau dalam bentuk matriks gitu kan ya. Oke. Nah, ini yang dalam bentuk matriksnya. Boleh tulis B gini, boleh nulis beta topi. Oke. Sama ya, kalau turunan dalam bentuk matriks ini sudah belajar di sebelum UTS. E transpose E diturunkan terhadap beta transpose sama dengan 0, gitu kan? Sehingga hasil penurunannya dapatlah ini. Nanti kalau lupa silakan dibuka lagi pendekatan matriks untuk yang kemarin. Oke, ini contoh. Ya, ini contoh ya. Nanti kalau ada yang bermasalah di bagian contoh nih silakan disampaikan. Kalau di sini dia menyelesaikannya pakai apa? Ya mana aja teman-teman bisa. Boleh dibuat dalam bentuk 500, 6106, 2616, dibuat dalam bentuk 10, 120, 50, 120, 1470, 626, terus 50, 626,
282, kemudian dikali beta 0, beta 1, beta 2, gitu kan ya? Nah, sehingga ini Y-nya, ini X-nya, ini betanya. Sehingga betanya itu adalah X transpose X, ini ditranspos dikali X, diinverskan, X transpos kali Y. Dapatlah nanti beta topinya itu adalah nilai 17,94 yang ini, dan ini. Gitu kan ya? 1,873, 1,916. Ini yang teman-teman udah cari kemarin. Nah, sekarang kalau sudah punya model kayak gini, kita lihat contoh yang kemarin yang keliru, yang ternyata saya tidak memperhatikan output SPSS-nya. Jadi kalau di SPSS ini harga dan pendapatan X. Kalau kecepatan di stop ya, terus sampein. X1 ini Y-nya kan ya, harga dan pendapatan mempengaruhi import. Nah, sekarang kalau pakai SPSS, dia keluar deskriptif statistiknya, ini rata-rata, ini standar deviasi, ini N data, untuk masing-masing dari si Y, X1 dan X2. Kemudian ini korelasi, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan kan kita cek korelasinya dulu ya, korelasi linearnya. Jadi ternyata antara Y dengan Y dirinya sendiri korelasinya 1, ya jelas ya. Kemudian Y dengan X1 korelasinya besar atau kecil ini? Kalau 0,087 minus. Gimana? Korelasinya kuat atau lemah nih? Halo? Bandingkan dengan Y dengan X2. Korelasinya kuat atau lemah? Kalau saya punya 0,953 sama 0,087. Lemah, Bu. Yang mana yang kuat, yang mana yang lemah? Yang harga impor X1. Ini kuat kan ya? Korelasi itu nilainya berapa sih? Dari berapa sampai berapa? Korelasi itu disimbolkan R ya. Nilainya dari -1 sampai 1. Ketika dia dekat ke 1 atau dekat ke -1, ini kita bilang korelasinya kuat. Berarti yang ini kuat ya. Sedangkan yang ini lemah gitu. Jadi ini bisa jadi acuan di teman-teman kalau ngambil kesimpulan, oh ternyata X1-nya itu korelasinya lemah, tidak terlalu memiliki korelasi yang kuat dengan Y-nya. Tapi kalau X2 korelasinya kuat. Jadi pendapatan itu tinggi sekali korelasinya dengan import, tapi kalau harga tidak terlalu mempengaruhi import. Nah, sekarang ada lagi kasus, yang ini nanti kita akan bahas di minggu depan. Kalau antara si X dengan X. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini yang dia pakai adalah metode enter. Kita bahas juga minggu depan karena ada banyak lagi metode lain selain metode enter yang kita bisa pakai untuk analisis regresi berganda. Kemudian kita bisa lihat, kalau dari tabel ini kita bisa lihat yang mana? Model summary. Apa yang akan kita lihat kalau dari tabel ini? Ada yang tahu? Apa yang bisa dilihat dari tabel ini? Aulia, coba Aulia. Aulia Padilla. Kalau ada tabel kayak gini, yang diambil oleh kita yang mana? Yang kita akan ambil kesimpulannya. Aulia Padilla, masih ada di sini? Masih, Bu. Nah, yang mana yang kita ambil? Apa yang bisa kita ambil dari tabel ini?
Yang pernah dipelajari sebelumnya, sebelum UTS. Yang diambil ini ada nilai R. Ini square itu artinya R kuadrat. Kalau yang ini adjusted R kuadrat. Ini standar error estimate. Ini Durbin-Watson. Ada yang pernah dipelajari dari semua ini? Dibantu Mirani. Mirani masih ada? ya Bu. Ya, yang mana yang bisa diambil? Dan yang mana dulu? Yang mana dulu? Waduh, yang lain ada yang bisa bantu? Apa yang pernah dipelajari dari sebelum UTS? Yang bisa kita ambil dari tabel ini. Ada R, R kuadrat, adjusted R kuadrat, SA estimate, sama DW. R kuadrat mungkin. Apa? R Standar kuadrat. error estimasinya Bu. Standar error estimasi? Yang ini? Apa yang kita mau estimasi kalau standar error estimasi? Baik, Corina. Apa interpretasinya kalau dapat ini? Mana Anggita tadi? Kalau R kuadrat gimana ya Anggita? Tadi yang jawab R kuadrat siapa Anggita ya? Koefisien determinasinya, Bu. Apa? Koefisien determinasi. Ya, jadi R square ini koefisien determinasi. Gimana interpretasinya? Kalau saya dapat 0,939 artinya apa? Atau boleh ditulis 93,9%. Hubungan antara variabel Y itu X2 itu kuat karena R itu nilainya dari 0 sampai 1. Oke. Jadi lebih ke kalau kuat dan tidak kuat itu lebih ke korelasi tadi ya R. Nah, tapi kalau R kuadrat ini lebih ke pengaruh. Jadi si X2 dan X1 secara bersama-sama mempengaruhi Y itu sebesar berapa? 93,9%. Sisanya berapa? Sisanya 6,1% ini tidak bisa dijelaskan oleh X1 dan X2. Jadi misalnya, oh ternyata bukan cuma harga impor sama pendapatan yang mempengaruhi impor, tapi ada juga unsur yang lain. Ya, unsur lain yang tidak dijelaskan itulah pengaruhnya cuma 6,1% tadi. Masuk ya? R square. Ini R square ini udah pernah dapat kan sebelum UTS ya? Atau belum? Udah. Ya, udah. Berarti dibuka lagi nanti, Bu. Karena semua materi sebelum UTS itu akan kita pakai lagi, jadi nggak boleh dilupa ya. Nah, sekarang ada muncul di sini adjusted R square. Adjusted R square ini adalah R square tadi, tapi yang sudah di-adjust, yang sudah disesuaikan. Sesuaikan itu maksudnya apa? R square ini nilainya kalau teman-teman pakai X1, X2, sampai X5 misalnya, maka R square-nya misalnya dapatnya 0,8. Tapi ketika teman-teman punya duit, terus bisa dapetin banyak X yang lain, misalnya sampai X10, maka R square ini akan otomatis lebih naik 0,9 gitu. Jadi semakin banyak X-nya, maka dia akan bisa menaikkan nilai R square. Padahal kan tidak semua X tadi signifikan, korelasinya kuat. Kita lihat di korelasi. Padahal bisa jadi ini ada yang korelasinya lemah juga gitu. Nah, oleh si R square biasa ini tidak dipertimbangkan korelasi yang lemah tadi. Nah, makanya kita kurang bisa terlalu percaya sama R square biasa. Muncullah pakai adjusted R square. Karena dia menyesuaikan. Jadi nggak cuma asal banyak X terus tinggi R square-nya, tapi dia perhatikan juga gimana XX itu terhadap si Y gitu. Makanya kita dari sini boleh lihat R square, tapi lebih bagus lagi kalau kita lihat adjusted R square.
Kalau kita lihat di sini 91,8%. Berarti nggak boleh kita langsung bilang, oh pede banget kita pakai 93,9. Padahal sebenarnya dia 91,8 kalau yang sudah di-adjust. Masuk ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang teman-teman kan udah punya tadi dapat beta 0, topi, beta 1 topi, beta 2 topi gitu ya dari model itu. Nah, sekarang kalau dari model ini kita apakah ini sudah dugaan yang baik atau enggak gitu. Apakah udah bagus belum yang kita duga ini? Maka kita perlu melakukan pengujian gitu. Jadi uji hipotesis parameter itu ada 2, ada yang parsial, ada yang simultan. Nah, sekarang kita lihat dulu uji yang simultan. Uji simultan ini artinya uji serentak secara bersama-sama. Kita lihat beta I misalnya, hipotesis kita beta I sama dengan 0. Modelnya belum tepat. Apa maksudnya? Jadi beta I ini kan kita ada punya tadi. Kalau beta 0 sama dengan 0, beta 1 sama dengan 0, beta 2 sama dengan 0, apakah modelnya ada? Bisa nggak kita tulis modelnya kalau semua betanya ini 0? Tadi kan kita punya Y topi sama dengan angka tambah angka X1 tambah angka X2 kan konstannya. Ini beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi. Kalau ternyata hipotesis 0 ininya diterima, berarti ini kan 0, ini 0, ini 0. Berarti menunjukkan bahwa kalau sampai ujinya menunjukkan ini 0, maka model kita tuh belum tepat karena nilainya 0 gitu. Jadi harapan kita akan menerima H1-nya, di mana H1-nya itu beta yang kita dapat itu tidak sama dengan 0, alias ada nih angkanya kayak tadi min 17, sekian, 8,31, tidak 0 angkanya. Maka boleh kita tulis tidak 0 gini, yang artinya bahwa modelnya tepat gitu. Nah, kalau kita pakai SPSS, kita bisa dapat dari ANOVA-nya. Jadi di ANOVA ini kita bisa lihat F hitung, boleh kita lihat F hitungnya. Kalau F hitung dibandingin sama apa? Ini F hitung. Pembandingnya apa? Kalau mau ambil kesimpulan uji hipotesis mata kuliah statistik dasar ya. Oke. Jadi kita akan cari F tabel. Gimana cara nyari F tabelnya? Masukin F alfa, derajat bebas satunya siapa? Kalau F itu kan ada 2 derajat bebas ya. F ini dapatnya dari mana? Dari ini dibagi dengan ini kan ya? Min square dibagi min square, jadilah F. Makanya tabelnya ini DB1 dan DB2-nya. DB1-nya adalah 2, DB2-nya adalah 6. Sehingga kalian harus cari F alfa 26. Dibandinginlah sama ini. Kapan dia tolak H0? Kalau F hitung lebih dari F tabel. Maka tolak H0 gini kan ya? Nah, karena kita males nyari F tabel dan kita udah punya SPSS nih, kita tinggal lihat aja signifikan, ini p-value. Jadi boleh kita pakai ukuran p-value aja. Kalau p-value komparasinya dengan apa? Ini p-value. Kalau F hitung compare sama F tabel, kalau p-value di-compare dengan apa? Dengan apa? Alfa, Bu. Dengan alfa, benar. Misalnya kita pakai alfa 5%, artinya 0,05 kan? Sekarang ini lebih kecil, jadi gimana kesimpulannya? Signifikan atau enggak? Jadi kita tolak H0 itu bisa pakai F hitung, kalau lebih dari sama dengan F tabel, atau p-value kurang dari alfa. Sekarang p-value kita udah kurang dari alfa kan ya? Karena sudah kurang dari alfa, berarti kita akan tolak H0. Kalau kita tolak H0, berarti kesimpulannya
Ini Model. ditolak, berarti ini diterima. Sehingga modelnya tepat. Gitu. Jadi kalau dia kecil, ini kita biasa sebut model tepat atau, jadi ini kesimpulannya, model tepat atau uji simultan parameter itu signifikan. Karena ini menunjukkan p-value significance levelnya kan ya. Oke. Sekarang dari hasil konstannya yang didapat. Ini yang hasil ini sama nggak sama hasil kalian? Saya sama, Bu. Sama persis dengan ini ya? Tapi yang 17 minus 17,864 bukan 4 akhirnya. Iya, enggak apa-apa, pembulatan. Tapi ininya sama. Iya. Oke. Jadi ini adalah modelnya. Jadi bisa ditulis Y topi itu sama dengan min 17,864 ditambah 0,253 X1 ditambah 0,928 X2. Gitu kan ya? Nah, sekarang setelah kita uji secara parameter secara simultan, maka kita masuk ke yang kedua, parsial. Kalau parsial ini satu-satu, jadi mulai dari B1 dulu, sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti pasti parameternya tidak signifikan, ini tidak kita harapkan. Kita maunya parameternya tidak sama dengan 0 alias signifikan, gitu kan ya? Nah, sekarang kita lihat hasil dari uji kita. Sebentar. Apa? Siapa yang ngomong? Saya mute aja ya, Yuki Aulia, sorry. Oke, nah sekarang kenapa dia bisa beda hasil ini sama hasil teman-teman? Jadi yang dicocokin tuh cukup yang ini aja, ternyata saya salah screenshot. Kalau yang ini, kalau di SPSS itu kita bisa centang konstannya ada atau enggak. Jadi ketika yang ini kita tidak mencentang konstan, jadi konstannya itu tidak dikeluarkan, jadi mempengaruhi ukuran ini karena matriks X-nya awalnya kan di sini ada beta 0 dulu kan ya. Nah, beta 0-nya itu enggak ada. Jadi langsung beta 1 punya sama beta 2 gitu. Sehingga waktu dikaliin matriksnya hasilnya beda. Ternyata ini konstannya tidak tercentang gitu. Oke. Sebagai contoh aja ya, di sini T hitung, ini T hitung kan ya, di-compare dengan versus T tabel ya. Sama seperti F. Ini signifikan adalah p-value-nya. Nah, p-value ini akan kita compare versus dengan alpha. Berarti dari sini yang signifikan siapa aja? Kita maunya yang p-value yang kurang dari alpha ya, baru dia signifikan. Ini tidak signifikan, hanya ini yang signifikan. Jadi parameternya X1 tidak signifikan, parameter beta 0 tidak signifikan, yang signifikan hanya pendapatan nasional. Oh, kenapa? Nanti teman-teman bisa jelasin, ternyata emang tadi kita waktu di awal juga korelasinya, ini korelasi kuat, ini korelasinya lemah gitu. Jadi itu yang harus kita explore, jadi alasan-alasannya kenapa sih tidak signifikan yang X1. Bisa jadi walaupun dia sendiri-sendiri X1 sama X2 ini tidak signifikan, tapi ketika bersama-sama di sini dia signifikan. Beta, ini simultannya signifikan, tapi setelah kita cek yang parsial satu per satu ternyata dia tidak signifikan. Enggak masalah. Oke, 10 menit lagi karena saya salah pakai akun, bukan akun dosen prodi, sorry. Oke. Predicted, ini hasil prediksinya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ukuran kebaikan R kuadrat itu setiap kita nambahin X yang lain, maka dia akan selalu meningkatkan R. Oke, kalau dia ningkatin R, maka dia makin menurunkan F. Kalau F-nya makin turun, kita kan maunya F hitung itu sebesar-besarnya, p-value sekecil-kecilnya, baru kita bisa tolak H0. Karena kalau di kurva F, di sini F hitung, tolak H0 di sini kan, kita maunya tuh makin ke kanan supaya makin sedikit kemungkinan tolak. Tuh. Atau alfanya makin ke kanan sehingga yang di R series ini semakin kecil luasannya kan, p-value-nya ini. Tuh.
Nah, sehingga evaluasinya supaya kebaikan model tidak terganggu, maka R-square ini dikoreksi atau di-adjust, disesuaikan dengan menggunakan adjusted R-square. Gitu. Ini contoh ilustrasi lain. Ini kalau kurang p-value-nya kurang dari, ini p-value-nya boleh pakai ini, boleh pakai p-value. Ini modelnya tepat. R-square-nya 0,93 kurang kita pakai, jadi kita lebih ke adjusted R-square, jadi 91,02% dari X yang kita pakai mempengaruhi Y. Ini parameter estimate, jadi ini modelnya, ini contoh aja output SPSS. Ini berarti uji parsialnya, ternyata ini 0,05 signifikan, dan signifikan. Pengaruh kedua X terhadap Y signifikan secara statistik, gitu ya, interpretasinya. ANOVA, intinya kita membandingkan keragaman yang terkandung dalam model, ini yang tadi kuadrat, tengah, regresi, dengan keragaman error, kuadrat, tengah, galat. Makanya F hitung itu sama dengan kuadrat tengah regresi bagi KT galat. Itu kan ya? Kita maunya semakin besar F atau semakin kecil P atau sig atau p-value. Sehingga kita bisa menolak H0. Kalau menolak H0 berarti modelnya tepat. Nah, oke, terakhir nanti silakan teman-teman dicoba untuk beberapa teknik dibaca-baca gimana sih pemilihan selection dari base model. Jadi pemilihan dari model terbaik. Oke, kita ketemu Rabu nanti. Saya stop dulu share-nya, terus saya stop record-nya. Kita lanjut diskusi sebentar lewat WhatsApp ya. Atau ada pertanyaan dulu? Karena ini cuma 40 menit bisanya. Saya nih. Masih ada sekitar 5 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum Oke, ada, Bu. ya. Terima kasih, Wida. Belum ada, Bu. Hai. Kita lanjut di grup WhatsApp ya. Sambil nunggu saya coba stop record-nya, terus habis itu kita kalau ada masih pertanyaan kita diskusi lewat grup. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.